Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Puji nama Tuhan, hari yang istimewa dan tentunya mari kita kembali bersemangat di hari ini. Karena di hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melayani Dia, mengabdikan kehidupan kita dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sebelum kembali kita beraktivitas, satu bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Puji nama Tuhan, kita sebagai murid-murid Kristus tentunya harus mencerminkan kehidupan guru kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, di pagi hari ini kita bisa melihat hal praktis yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bagaimana seharusnya kita hidup sebagai murid Kristus? Bagaimana kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, hidup sebagai murid Kristus? Kalau kita membaca sekali lagi bagian firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 dan 20, Rasul Paulus kembali mengingatkan kita bagaimana status kita, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, bahwa Roh Kudus itu berdiam, bersemayam di dalam kehidupan kita. Bahkan juga dijelaskan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dalam doa saya di awal tadi, saya mengatakan bahwa kita harus bersyukur karena kita diberikan kembali kesempatan untuk menjalani kehidupan kita di hari yang baru ini. Karena kita bukan saja melayani tetapi mengabdi. Ya, sekali kata, mengabdi. Artinya memberikan seluruh sumbangsih kita untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang menarik yang Rasul Paulus sampaikan kepada kita bahwa ini bersoalan dengan tubuh kita, tubuh jasmani kita yang kita jalani saat ini. Bahwa kita sebagai orang-orang percaya tentunya tidak boleh mempergunakan tubuh kita untuk hal-hal yang najis. Dalam konteks 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 12 sampai ayat yang ke-20, perikop ini bicara tentang nasihat terhadap percabulan. Bagaimana kita sebagai murid-murid Kristus menjalani kehidupan kita dengan sungguh-sungguh menjaga tubuh kita, menjaga kehidupan kita. Mungkin dalam konteks pembacaan kita bicara tentang percabulan, tapi mungkin kita juga bisa meluas ya. Mungkin dalam konteks kehidupan kita, mungkin kita punya cara hidup lama, masih saja menonton film-film yang kurang tepat. Mungkin saja kita masih menonton sinetron-sinetron atau gosip-gosip yang tidak membangun kehidupan rohani kita. Atau juga mungkin kita masih mengkonsumsi tembakau, atau mungkin juga kita masih sedikit-sedikit mengkonsumsi minuman keras, dan banyak hal yang lainnya. Atau mungkin juga kita sudah tahu kita punya penyakit tertentu, tetapi kita tetap bandel dengan makan dengan sembarangan. Nasihat firman Tuhan jelas bahwa mari kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Karena apa? Karena saat kita menjadi milik Tuhan, saat kita ditebus, kita mengabdikan seluruh kehidupan kita untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh sebab itu, jangan sampai tubuh yang maunya Tuhan pakai ini untuk kemuliaan bagi namanya, kita pakai untuk hal-hal yang lain. Tidak kita persembahkan dengan baik, tapi masih saja kita hidup dengan cara hidup kita yang lama. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi mengingatkan kita, memotivasi kita agar kita sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus, benar-benar sadar bahwa hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan, hidup kita adalah untuk mengabdi kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur bahwa kehidupan kami sudah Engkau tebus, kami menjadi pribadi-pribadi yang baru. Oleh sebab itu, mampukan kami agar kami sungguh-sungguh mengabdikan seluruh kehidupan kami. Salah satunya dengan mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan. Jika ada hal-hal yang kami masih lakukan dengan tubuh ini, hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan, tidak membangun iman kami, ampuni kami Tuhan. Dan kami mau berproses untuk meninggalkan semua itu, menanggalkan semua itu, agar kami sungguh-sungguh dapat dipakai dengan maksimal untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, memberkati apa yang kami kerjakan di hari ini dan juga memberkati orang-orang yang kami kasihi. Amin.